Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih banyak nih buat tamu kita hari ini ya, tamu spesial. Ini jauh dari Jerman ya, Alvin Firdaus, Muhammad Alvin Firdaus dulu alumni SMA 7 ya. Tahun berapa ya, Pin? Udah lama. Waduh, Jadi, lama banget. udah lama. Ini pada SD. Sebetulnya sih Ibu pengennya ketemu sama dulu tuh Alvin MIPA 1 ya? Udah IPA ya? MIPA. IPA. 11 IPA 1 ya. IPA 1 dulu IPA 1. Ini jadi kelas IPA 1 waktu zamannya Alvin itu kalau menurut Ibu ya, selama pengalaman Ibu mengajar tuh kelas paling keren banget. Itu selama saya mengajar itu yang keren itu apa? Semangatnya, semuanya luar biasa. Pokoknya ada satu pengalaman ya, pengalaman Ibu waktu itu. Jadi waktu saya habis ngajar, terus Ibu ketinggalan tempat pensil, jadi balik lagi ke kelas. Jadi udah ke ruang guru gitu ya, udah agak lumayan lama, kembali lagi hanya mau mengambil tempat pensil. Ternyata mereka itu di kelas lagi belajar loh, di jam istirahat atau udah pulang lah, Ibu lupa ya. Jadi sering mereka tuh semangat saling membantu. Kalau di masjid ya, semuanya lagi pada ngampar tuh belajar. Pokoknya semangatnya luar biasa. Terus ini nih ya, ada sedikit cerita dengan Alvin tuh. Dulu kan Alvin itu bercita-cita pengen ke Jerman ya. Nah, itu dengan perjuangan kan ya ke Jerman ya, nggak langsung masuk. Iya. Tidak dulu sulit, Ibu, dulu Ibu ini waktu itu mungkin nggak tahu Alvin masih ingat atau enggak. Jadi saya dulu di depan kelas pernah berbicara seperti ini, mungkin yaitu ucapan itu doa ya. Jadi dulu Ibu di depan kelas bilang begini, nanti insya Allah 2 atau 3 tahun lagi Ibu akan chatting dengan Alvin di Jerman, Ibu di Bandung. Itu semua isi kelas ketawa waktu itu gitu. Kata Ibu begini, kalian sekarang ketawa ya, nanti ini insya Allah jadi kenyataan. Nah itu sudah Ibu kita wujudkan ya Pin ya. Waktu itu Ibu sudah pernah chatting dan itu Ibu lagi di kelas, Ibu liatin ke anak-anak kelas 10 waktu itu ya, 10-9 kalau nggak salah Ibu pas jadi wali kelas 10-9 waktu itu sudah alhamdulillah sudah terwujud ya cita-cita itu. Dan satu cita-cita Ibu mungkin ya insya Allah nanti suatu saat Ibu bisa bertemu langsung dengan Alvin di Jerman nanti ya. Mudah-mudahan amin ya. Nah, terus satu lagi, waktu itu ingat, Ibu perjuangan Alvin ke Jerman itu berat kan ya. Persaingannya, tesnya juga harus melewati beberapa tes. Nah, terus waktu itu ada pembicaraan saya dengan Alvin di lab fisika waktu itu ya. Nggak tahu Alvin masih ingat atau tidak. Jadi waktu itu Alvin sempat mau menyerah. Kata Alvin begini nih, ingat kata Ibu. Kata Alvin, Bu, kayaknya Alvin nggak jadi deh ke Jerman. Kenapa? Soalnya kata Bapak ya, waktu itu tidak diizinkan S1 katanya. Mungkin nanti S2 diizinkannya. Terus Ibu bilang, Alvinnya gimana? Masih semangat nggak? Masih sih Bu, tapi gimana ya? Kata Bapak nggak boleh. Coba Alvin mintanya sama Allah, Ibu bilang begitu. Kalau Allah izinkan, pasti Bapak juga izinkan. Oh gitu ya Bu? Iya, coba lagi deh Alvin berdoa. Nah, waktu itu dia semangat lagi gitu. Ya deh Bu, Alvin mau berjuang lagi. Nah gitu. Sampai akhirnya suatu saat ya sampailah di sana. Mungkin nanti gimana ceritanya, mungkin nanti ini di sini ada adik-adik SMA 7 ya, kelas 10 MIPA 5, terus ada juga sebenarnya gabung 10 MIPA 4, mungkin nanti mau pengen tahu ceritanya gimana, mungkin motivasinya apa, terus nanti cerita di Jerman gimana sih? Pasti kan pada kepo ya ini adik-adiknya. Silakan mungkin langsung aja ya. Jidan mana? Ayo dibuka Jidan. Atau siapa yang mau nanya duluan nih yang udah penasaran pasti. Aku. Nah, ayo. Salman. Biasa Salman paling dulu nih nanya. Silakan. Enggak, Ibu. Ya, silakan. Kang. Ya. Kalau biaya di Jerman berapa Kang? Mahal nggak? Biaya apa dulu? Biaya hidup.
Ya, hidup secara per bulan gitu ya, per bulan. Iya. Tergantung kota di sini mah. Jadi misal di kota besar, kota kecil, nggak bisa disamain gitu. Kalau saya mah kota kecil, tengah-tengah lah gitu. Industri lah, kota industri gitu, sebulan 500 euroan ada kali ya. 600, sekitar 9 juta sebulan lah. 10 juta sebulan. Kalau di Indonesia udah lumayan. Udah termasuk. Ya, cuma kan beda gitu sama di Indonesia, kayak harus bayar asuransi, bayar rumah per bulan, terus bayar apa lagi ya, internet, HP, terus makan, apa lagi ya. Udah sih, sisanya ya paling jajan gitu kan. Tapi pemasukan juga kurang lebih segituan lah gitu. Nggak, memang seimbang gitu. Sama aja. Makasih, Kang. Nah iya, sama-sama. Terus Pin, Ibu mau Tapi nanya kalau ya? kota, silakan. Kalau motivasi Alvin pertama ke Jerman itu apa sih? Ibu pengen tahu gitu ya. Motivasi karena pertama tuh kan suka belajar bahasa Jerman gitu kan. Dari kelas 1, kelas 9 ya. Kelas 10. Dari kelas 10 kalau sekarang ya. Dulu masih kelas 1 ya dulu. Ya. Enggak, udah kelas 10, 11, 12 tuh. Kelas 10 udah belajar bahasa Jerman sama Bu Tri waktu itu. Terus karena suka banget gitu kan, nggak sempet. Jadi waktu itu baru dibuat kayak Deutsch Club namanya. Belum pas, sekolah kita tuh belum pas. Dulu belum pas ya? Belum, masih Deutsch Club. Nah, karena lumayan banyak, nggak banyak sekarang. Dulu paling pertama itu 10 orang lah gitu maksimal. Campur sama kelas 11 sama 12 nih. Nah, kelas 12 makin semangat lagi karena banyak program-program baru, karena baru jadi pas waktu itu, mau jadi pas. Nah, saya tuh kelas 11 atau 12 tuh ketua pas pertama sebetulnya, baru resmi jadi pas. Nah, di situ makin semangat ke Jermannya, makin belajar, tapi saya juga suka teknik suka IPA lah gitu. Iya. Ke arah biologi, fisika gitu kan, pokoknya ke arah IPA tuh. Nah, karena Jerman itu kan hebat di bidang itu ya sebetulnya. Jadi ya cocok kira-kira kayaknya. Saya suka bahasa Jerman. Awalnya sih waktu itu pengen ke kedokteran, tapi lama-lama kayaknya kurang cocok deh. Jadi akhirnya masuk teknik gitu. Ya kurang lebih fisika gitu kan. Sama kimia gitu, teknik. Sekarang ambilnya jadi apa? Sekarang itu teknik apa ya kalau di Indonesia? Teknik otomotif. Otomotif. Karena saya di sini kan pindah jurusan. Di Jerman Iya, waktu itu tuh mesin. Ya. Nah, di Braunschweig itu mesin terlalu luas itu. Jadi karena jadi harus dijelasin dulu nih. Kan di sini tuh sistem universitasnya itu nggak kayak di Indonesia gitu. Jadi kalau di Indonesia tuh kan universitas tuh kayak ITB, UPI, Unpad, terus ada mungkin politeknik ya istilahnya. Iya. Nggak tahu saya bedanya sih, sebenarnya nggak tahu gitu. Nah, kalau di sini tuh ada universitas, ada teknische universitas, sekolah teknik, sama ada Fachhochschule. Fachhochschule itu setara, cuma lulusannya bisa langsung kerja gitu. Karena isinya tuh lebih ke praktek atau banyak aplikasinya gitu. Nah, pertama tuh saya waktu itu di TU, Technische Universität Braunschweig. Dekat kok dari sini. Tapi terlalu luas itu, Bu, jadi teori banget gitu. Nah, tapi saya tuh lama-lama kayak kurang cocok deh. Nah, simpelnya kayak gitulah.
Nah, pindah ke Fachhochschule yang di Wolfsburg ini. Wolfsburg itu kotanya pabrik VW. Mobil VW itu di sini pabriknya. Nah, jadi cocok nih kayaknya kalau misalkan jurusan otomotif di dekat pabrik VW gitu. Jadi kurang lebih itu otomotif lah, Fahrzeugtechnik. Silakan, ada yang mau nanya lagi? Ya, ayo Jidan. Kak, gimana sih proses persiapannya gitu buat ke Jerman gitu? Mulai dari persiapan bahasa sama berkas-berkasnya gitu. Terus berapa tahun gitu memerlukan untuk persiapan itu? Udah bisa, bukan bisa ya. Udah mulai belajar bahasa Jerman belum? Udah. Ya, bagus. Berarti kalau makin awal makin bagus. Jadi bagusnya sih jadi nggak terlalu dikebut gitu. Dikit-dikit aja, tapi makin lama makin naik kan tingkatan si bahasa Jermannya itu. Nanti kelas 12 tuh kayaknya kalau pas itu suka ada beasiswa dari PAS ya buat masuk student college. Oh iya, student college itu kayak penyetaraan kan sistem sekolah di SMA di Indonesia sama di sini tuh beda gitu. Nah, untuk menyetarakan sama sekalian kan kita kalau di Indonesia belajar bahasa Jerman itu untuk komunikasi. Nah, tapi kalau kayak istilah-istilah pelajaran kan belum dipelajari. Gitu. Misalkan di istilah fisika gitu. Belajar fisika, nah kira-kira percepatan itu apa ya? Kira-kira daya itu apa ya bahasa Jermannya? Itu kan harus ada belajar lagi gitu. Nah, atau matematik tambah kurang gitu-gitu penurunan. Nanti kan harus ada dalam istilah bahasa Jermannya. Jadi semuanya ada penyetaraan dulu kurang lebih setahun. Habis itu kita bisa daftar bahasa Jerman. Kita bisa daftar kuliah di sini. Berarti penyetaraan itu masih di Indonesia ya, untuk penyetaraan itu? Ada di Indonesia, ada di sini. Di Indonesia itu Student College Indonesia. Saya juga di Indonesia kan waktu itu dapatnya itu kan, dapat beasiswanya di situ. Ada di sini juga gitu. Mungkin di Indonesia lebih apa ya? Nggak lebih jelek juga. Cuma kalau di sini kan sehari-harinya pakai bahasa Jerman gitu kan, jadi lebih cepat gitu kita belajar bahasa Jerman. Ya. Lebih. Jadi dipaksa oleh lingkungan ya nantinya. Ya, adaptasinya lebih bagus. Di sini lulus SMA langsung sini, waduh langsung mungkin lebih berat ya. Kalau nggak ada siapa-siapa gitu di sini. Apalagi yang belum biasa sendiri. Kalau nggak salah Alvin dulu sempat kursus masak gitu ya, waktu ke Jerman belajar masak. Ya belajar di rumah enggak. Di rumah kan biasa dimasakin ya. Iya. Jadi belajar masak. Jadi makanya kalian yang mau ke luar negeri tuh belajar masak ya, karena harus bisa masak tuh. Itu ilmu ya. Terus gini Pin, Ibu mau nanya nih ya. Kalau kurikulum di kita ya untuk tadi kan penyetaraannya itu lebih ke kebahasaan ya gitu ya. Ya, kebahasaan. Nah, kalau misalkan dengan kurikulum kita di Indonesia pas nyampe ke sana misalkan fisikanya ya, Alvin misalkan mau ngambil jurusan fisika. Nah, ketika kita masuk di universitas di sana, apakah sudah mencukupi kurikulum di sini ketika kita bawa ke sana pas masuk atau ternyata kita harus penyesuaian lagi gitu? Untuk bidang keilmuannya itu bagaimana? Kalau bidang keilmuan sih lebih susah di Indonesia kalau menurut saya. Jadi waktu misalkan masuk sini itu kan ada ada dasar ya, apa sih? Mata kuliah dasar. Dasar ya, kalau di sini kayak FISDAS, gitu kan ada ya, KIMDAS, MATDAS, kayak gitu. Oh berarti lebih menguasai dong di sana kita ya, orang Indonesia. Sebetulnya kalau yang dasar-dasar tuh gampang gitu sebenarnya. Ya
bisa dibilang langsung bisa ngerti gitu, karena di Indonesia kayaknya seingat saya ya kayak SNMPTN ya, atau yang semacam itu kayaknya lebih susah gitu si soal-soalnya itu. Jadi di sini nggak ada soal pilihan ganda, walaupun itu cuma apa yang dikasih waktu pelajaran itu kurang lebih sama gitu. Nggak ada soal yang tricky gitu, nggak ada. Jadi masih kita nggak bisa keteteran lah ya, jadi jangan khawatir gitu ya. Fisikanya bisa. Kalkulator boleh gitu. Oh gitu. Dibawa ke sana fisikanya nggak ketinggalan kan ya? Enggak. Alhamdulillah. Ya silakan, ada yang mau nanya lagi yang lainnya? Biasanya rame nih. Silakan, halo. Ada yang mau nanya lagi? Ini ada Bu Ai nih, Vin, baru masuk ya. Oh iya Bu Ai. Ini Bu Ai dulu ngajar matematik, ngajar Alvin kan ya? Dulu. Enggak keajar. Oh nggak keajar, tapi tahu ya. Tapi belajar ekstra aja sama Bu Ai. Oh, belajar khusus. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Halo, siapa ini? Silakan. Zauza Alia. Dikirain mau nanya. Nah, Vin, sekarang tuh Alvin kuliahnya udah beres S1 atau udah lanjut S2 kalau di sana? Lagi mau ini praktikum sama nulis ya kalau di Indonesia tuh. Oh, kayak skripsi gitu ya? Kalau di sini? Ya kurang. Oh. Jadi saya nggak gitu kurang lebih. Nah kalau untuk nyari gitu kan sambil kerja, jadi sambil kuliah gitu kalau di sini. Itu bisa kalau di sana tuh bisa kerja sambil kuliah. Kalau di Indonesia kan kita kalau mau kerja misalkan harus ada ijazah dulu. Nah kalau di sana itu gimana kalau di Jerman? Jadi kerja part time lah istilahnya gitu. Kan untuk keperluan sehari-hari atau per bulan gitu kan butuh pemasukan juga di sini. Nah caranya itu part time. Jadi agak beda ya gitu. Kalau di Indonesia kayaknya kuliah itu udah dijadwal gitu. Jadi nggak tahu ada nggak sih Indonesia yang kerja part time gitu sambil kuliah? Mungkin ada ya. Nah di sini tuh karena kuliah tuh nggak di absen sebetulnya, satu kesulitannya tuh. Nggak tahu kemudahan atau kesulitan ya. Jadi kuliah itu nggak di absen, jadi kita sebagai siswa itu nggak ada keharusan untuk datang kuliah. Yang penting ujian lulus gitu. Oh gitu. Nah untuk yang malas. Karena ya kalau malas bahaya. Malah bahaya ya. Nggak bisa. Nah karena itu jadi lebih fleksibel untuk kerja part time gitu. Terus ngatur waktunya gimana? Kalau kita kan lumayan ya kayak kuliah juga dari pagi. Ibu dulu zamannya kuliah di fisikal kalau di Indonesia ya. Itu benar-benar dari pagi tuh sampai sore, kadang sampai jam 6. Kalau di sana itu jam kuliahnya gimana? Mulai itu jam 8 rata-rata. Sampai jam 7 malam tuh masih ada biasanya. Tapi kalau saya sih sore juga udah beres. Biasanya gini sih, kalau kata orang Jerman tuh ada segitiga mahasiswa katanya. Jadi yang atas tuh belajar, yang kanan bawah kerja, yang kiri itu tidur atau main. Nah, jadi kita cuma bisa pilih 2 dari itu. Kalau kita kerja sama belajar, kita nggak bisa main. Kalau kita belajar sama suka main, kita nggak bisa kerja gitu. Jadi pilihannya itu aja kita. Nah, kalau memang prioritasnya mana? Iya, prioritasnya mana. Memang jadinya sibuk gitu. Bukan cuma orang dari asing aja, bukan orang
luar aja, tapi orang Jermannya pun sama gitu, memang banyak yang kerja gitu sambil gitu. Macam kerjaannya pun. Itu kerjanya Alvin di mana sekarang? Sekarang tuh di Wolfsburg tuh ada outlet. Nah, ada toko baju namanya Marco Polo. Nah, saya kerja di situ. Minggu tuh harilah gitu. Itu tiap hari bekerja di sananya? Enggak. Jadi seminggu tuh kadang 2 hari, 3 hari. Pokoknya dalam seminggu itu 20 jam. Oh, dalam seminggu. Berarti fleksibel ya waktunya? Ya, fleksibel. Jadi kita ke bos pun bisa bilang, oh saya hari ini ada kuliah, kosongnya hari ini, kerja hari ini. Oh ya udah, nanti masuk ke jadwal, nanti bisa kerja gitu. Jadi lebih enak ya gitu. Mm-mm. Silakan anak-anak mungkin dari MIPA 10, MIPA 4 nih, belum ada nih suaranya nih, coba. Mana 10 MIPA 4 suaranya? Boleh dibuka audionya? Atau Salman mau nanya lagi? Apa? Aku lagi aja Bu ya. Ya, silakan boleh. Nah, kalau di zaman udah kuliah kan lulus dapat kerjaan langsung nggak? Atau kita harus cari kayak di Indonesia? Iya, harus cari. Jadi ada istilah, kalau mau langsung kerja itu ada istilahnya dual studium. Jadi kuliahnya tuh disponsorin sama perusahaan. Jadi sambil kuliah, ujian, pas liburnya itu kerja di perusahaan itu. Nanti udah lulus, udah pasti masuk di perusahaan itu gitu. Nah, si dual studium ini. Tapi masuknya pun ada tesnya dulu gitu. Nah, kalau yang biasa pun bisa kita kuliah aja, lulus, cari kerja seperti biasa. Nah, kalau saya kan di Fachhochschule, jadi lebih langsung lah gitu kerja. Tapi kalau di universitas biasanya lanjut dulu master, habis itu kerja gitu, biasanya gitu. Oke, makasih Kang. Ya, sama. Ya, silakan. Ayo, ini waktunya. Ada yang lain? MIPA 5 ada yang mau nanya lagi? Atau MIPA 4? Nanti habis sama Ibu nih pertanyaannya. Udah nggak ada lagi? Kalau ini Pin, suka duka tinggal di sana gimana? Atau suka-suka aja gitu gimana ya? Jawaban serius atau jawaban santai? Jawaban nyata aja, kenyataannya seperti gimana? Jawabannya. Kan berarti kalau ada nanti adik-adik yang mau ke sana kan harus prepare ya. Oh di sana tuh kayak gini. Iya. Atau kesulitan nggak sih pas awal adaptasi itu kan biasanya budaya kita dengan di sana berbeda ya. Itu seperti bagaimana gitu. Mungkin menemukan ketika Alvin di sana ada kesulitan-kesulitan nggak atau ngerasa oh kok di sini gini ya gitu. Nggak kayak di Indonesia seperti itu nggak? Coba gimana di sana itu? Mungkin dukanya dulu kali ya. Iya. Ya sulit pertama itu kayak mungkin beda sama di Indonesia itu cari teman sih. Satu pergaulan berbeda kan sama orang Jerman gitu. Jadi nggak bisa asal sama siapapun karena kebanyakan hobinya tuh party-party gitu. Kan di sini bebas kan semuanya, nggak kayak di Indonesia. Yaitu cari teman tuh susah. Terus mungkin susah kenalan, tapi kalau udah kenal ya dekat gitu pasti. Biasanya tuh gitu. Tapi susah cari kenalan gitu. Nyari yang benar-benar sobat gitu susah kalau orang Jermannya sendiri. Orang Jerman sendiri gitu. Ya mungkin beda-beda ya orang. Cuma biasanya gitu sih. Teman-teman saya juga kebanyakan jarang gitu yang dekat sama orang Jerman. Paling cuma sekedar message yang pentingnya aja udah. Seperlunya gitu. aja gitu. Perlunya aja. Tapi kalau orang Indonesia teman banyak di sana, ada kayak komunitas nggak? Komunitas orang Indonesia gitu di sana? Ada, jadi di Braunschweig itu ada PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Saya sempat ketua di sana setahun. Kalau di kota saya
orang Indonesia yang pelajarnya paling 5 orang. Sedikit ya gitu. Sedikit kalau di sini ya. Tapi dekat kotanya, jadi kalau ada acara pasti ke Braunschweig gitu. Pakai kereta aja. Terus mau Nah, nanya ada nih. pengajian. Oh, ada juga. Itu khusus orang Indonesia? Orang Indonesia. Oh, gitu. Ada ini. Pokoknya orang-orang yang ada di kota itu pengajian. Oh, tempatnya. Jadi itu pun ada organisasinya juga. Ketuanya ganti-ganti. Sekarang lagi gantiin ketua yang sekarang. Ketua pengajiannya Muslim Braunschweig. Itu aja sih paling. Terus sukanya apa dong? Sukanya ya pengalaman baru gitu, sama apa ya, banyak dapat hal yang baru gitu di sini. Yang nggak ada di Indonesia tuh banyak banget. Yang susah sih kalau disebutin satu-satu, banyak ya, dari banyak pelajaran aja kan. Oh, di sini beda gitu. Ternyata maksud belajar ini tuh beda gitu, cara belajarnya tuh beda banget dengan di Indonesia kita ya. Terus kalau di sana tuh kita cari makanan halal susah nggak? Atau untuk beribadah kita sebagai Muslim ya, Alvin, di sana ada kesulitan nggak? Kan kalau Ibu pernah nonton di film ya, kadang-kadang susah nih untuk sholat Jumat. Itu bentrok dengan jadwal kuliah. Itu bagaimana kalau terjadi seperti itu? Ya, kadang kalau kuliah, kalau nggak mesti datang kuliah, Jumatan aja. Oh gitu, tidak harus hadir kalau ya? kerja ya memang susah gitu kan. Tapi kalau diusahakan, kalau saya tuh Jumat kosong gitu, nggak ada apa-apa. Dan kebetulan di kampus pun Jumat nggak banyak kegiatan. Memang dosennya pun sama males gitu kalau Jumat. Jadi Senin sampai Kamis full, Jumat kosong. Jadi beda-beda tiap tiap universitas beda sih kalau itu. Kalau saya alhamdulillah tiap Jumat kosong, jadi Jumatan lancar. Terus buat beli makanan halal ada toko Turki di sini. Oh, ada. Jadi kita beli daging tuh di toko Turki, lebih murah juga, bisa per kilo aja gitu. Jadi daging sama sayur lebih murah daging kalau di sini. Oh gitu. Nanti makan sayurnya pas lagi di Indonesia aja berarti ya. Iya. Pas ke Indonesia banyak makan sayur, Alvin ya. Mumpung. Iya, harga apa sih namanya? Sawi buat mie ayam gitu, buat bakso. Di Indonesia kayaknya satu ikat berapa ya? Berapa saya juga nggak tahu. Paling sekarang berapa ya, tergantung 4.000, 5.000 lah, 5.000. Nah, di sini 10 kali lipatnya harganya. Satu ikat ini 35.000 gitu kan. Waduh, belinya juga. Itu jadi, bisa jadi peluang bisnis tuh dari Indonesia, gimana caranya bisa nyampe coba. Iya ya, sebetulnya. Peluang bisnis itu sebetulnya. Terus kalau di toko biasa, di supermarket biasa gitu, kita kayak bawa HP, terus ada namanya aplikasi halal. Gitu. Nanti di scan barcode-nya bisa dilihat gitu. Ini halal enggak. Karena gitu. Banyak bahan-bahan yang diselip-selipin gitu kalau di sini. Oh, bisa dicek itu ya? Bisa dicek. Yap, itu kalau kurang jelas kita bisa email perusahaannya, ini ada mengandung ini enggak gitu. Dijawab. Itunya ya. Oh, kalau di Indonesia nggak ada deh yang kayak gitu ya kayaknya. Nah, dicap halal di Indonesia. Ya, dicap udah halal. Itu ini ada pertanyaan ini dari Bu Ai, katanya nggak tahu suaranya nggak bisa masuk, belum disetting kayaknya. Ini kalau di sana bisa nanam sayur sendiri nggak, kata Bu Ai ini? Bisa Bu, ada juga yang tanam sendiri kayak. Tanam sendiri. Ada sesepuh lah gitu di Braunschweig, lumayan dekat. Oh gitu. Dulunya perawat di sini. Di Indonesianya dari Subang, sekolah perawat di Bandung, terus ke sini. Sekarang udah pensiun, udah berapa umurnya, udah tua banget. Tapi suka tanam-tanaman di rumahnya. Jadi kemarin aja ke sana nengok ada cabai besar gitu ke Indonesia. Katanya ada yang ngasih, terus coba aja tanam. Ternyata bisa. Tanam ya? Bisa. Oh, bisa. Jadi nanam tomat, tanam apa gitu, daun bawang, tanam sendiri aja. Kalau ada tempat.
Bu Ai kan hobinya nanam biasanya dia tuh ya. Iya. Kalau nanam belimbing juga wah segede-gede apa itu di pot lah Bu Ai itu pintar kalau nanam buah sayur. Jadi siapa tahu nanti. Terus Bu Ai juga, aduh sayangnya ini nggak masih. Bu Ai juga lagi belajar bahasa Jerman loh, Pin sekarang Oh, itu. bagus dong. Dia lagi kursus. Aduh kalau Ibu waktunya masih bingung. Kalau Bu Ai itu alhamdulillah sudah kayaknya bisa cas-cis lah bahasa Jerman. Oh, A2 mah udah hebat. Saya juga lulus SMA dulu masih A2 kok. Bu Ai sama Pak Tatang Ojang tuh yang ini. Yang lagi les bahasa Jerman sekarang alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti berkesempatan ya Bu Ai juga bisa, kan suka ada kadang guru ya dikirim dulu Pak Udin kalau nggak salah sama kepala sekolah pernah ada apalah kegiatan ke Jerman gitu. Silakan anak-anak ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau apa aja? Kan biasanya suka penasaran apa gitu. Iya, ini nggak tahu hari ini lagi pada kepikiran UAS kayaknya nih. Oh, mau UAS. Siap-siap UAS nih. Jadi konsentrasinya ke UAS. Tidak ada kebayang di sini. MIPA 4 mana? Atau di sini ada yang ikut ekskul pas nggak? Mau tanya, awal. Ada yang mau tanya lagi? Saya Bu Piki. Oh iya, sok silakan Piki. Gimana Piki? Kalau orang-orang Jerman di sana, boleh di sana suka ini nggak rasis ke beberapa suku gitu? Sama aja. Ya sama aja kayak di Indonesia lah kurang lebih. Ada yang rasis, ada yang enggak gitu kan. Ya, di Indonesia pun suka beda-bedain suku kan gitu. Kamu orang Jawa gitu, kamu orang Batak ya sama aja gitu di sini. Cuma enggak secara langsung kadang ya. Tapi kadang ada, tapi enggak ekstrim itu kok. Tergantung kota mungkin ya. Kalau di Jerman Timur banyak cerita teman-teman gitu kan yang serem-serem dilempar botol bir di apa gitulah, banyak lah. Tapi kalau di Jerman Barat sih jarang gitu. Nggak ekstrim itu, biasa aja. Kadang paling cuma buat bercandaan teman gitu. Nggak se-ekstrim itu. Insya Allah masih aman lah ya gitu ya. Iya. Tuh Bu Ai apa tuh? Dia dulunya komunis, Bu Ai sekarang udah gabung. Oh, Jerman Timur. Oh, dulu sekarang ada. Silakan anak-anak, ada ini MIPA 4 kemana nih? Ada kalau nggak salah ada yang masuk tadi. Mungkin ada yang mau tanya. Kalau nggak ada Ibu nih mau tanya nih, Vin. Rencana ke depan ini mau tinggal seterusnya di sana atau akan kembali lagi ke Indonesia nih? Itu kayaknya udah betah di sana ini Alvin ya? Tipikal pertanyaan orang Jerman di sini nih. Oh gitu. Iya, pasti nanyanya gitu. Kalau buat kerja atau teman-teman di kelas gitu kan. Ya. Nah, kamu kan dari luar negeri katanya, di sini mau tinggal sini atau pulang lagi? Ya, kayaknya sih mau coba cari kerja dulu di sini, nyari pengalaman. Soalnya sayang itu, mumpung di sini kan bisa banyak yang diambil. Habis itu mungkin pulang juga ada waktunya. Kalau pulang setahun sekali ya? Setahun sekali? Enggak juga. Paling cepat tuh 2 tahun sekali. Paling cepat. Apalagi sekarang udah nikah ya, jadi Alvin ini sudah nikah dan istrinya sudah tinggal bareng ya di Jerman ya. Jadi mungkin makin betah lah di sini. Double. Nggak apa-apa kan, nanti double juga pemasukannya. Iya. Amin. Udah betah di sana. Jadi nanti ya udah sesuai udah cocok gitu di sini, walaupun di Indonesia enak kan sebetulnya. Cuma lebih enak di Indonesia. Gitu. Makan tinggal Gojek. Iya. Kalau di sana nggak ada ya kayak Gojek gitu, nggak ada di sana. Tungguin aja nanti juga lewat gitu. Kalau di sini mah bikin semua. Sambil tiduran juga adalah mau bakso apa ya. Iya bisa. Apalagi kalau di Bandung. Kan. Yang paling ngangenin apa nih kalau pulang ke sini, Alvin?
Kalau pulang aduh pengen itu gitu, nah apa makan? Satu azan, di sini nggak ada azan kan? Oh gitu. Suka kangen sama gitu. Sekali. Nggak ada azan keluar, jadi azannya dalam masjid aja. Oh, tidak boleh menggunakan speaker gitu? Nggak boleh. Ya gitulah pokoknya. Terus makanan sih paling enak tuh. Biasanya kalau pulang Indonesia berat badan nambah pasti. Oh, iya. Karena makannya bakso. tiap 2 jam makan. Pasti yang paling kalau mampir ke 7 juga kan pasti jajan depan. Jajan. Di 7 apa namanya? Indonesia. Kan di sini mah biasanya kalau jajan itu doner gitu kan, doner Turki kah yang paling standar itu beli doner. Itu harganya 60.000 lah kurang lebih. Kalau di 60.000 kan sekali makan, aduh kan berat. Bisa di restoran ya kalau di sini. Ya traktir. Itu yang jajan biasa, itu termasuk jajan biasa ya? Itu jajan biasa. Bukan yang mahal mah. Waduh, paling setahun sekali. Kalau tinggal itu di sana ya, kebanyakan di rumah apa kayak di apartemen gitu? Banyaknya. Nah, di sini tuh nggak kayak di Indonesia yang rumah per orang, bukan per orang ya. Per keluarga gitu, satu rumah. Nggak, di sini tuh tingkat-tingkatan. Kayak apartemen gitu. Gitu ya. Kan. Jadi saya juga tinggal tuh, ini berapa lantai ya? 4 lantai. 3 lantai atau 4 lantai. Oh gitu. Tuh banyak ya kayak apartemen gitulah. Kayak kos-kosan gitu ya. Ini satu rumah itu ada 5 orang. Tapi lagi ada 4 sih. Semuanya pelajar. Jadi sharing rumah lah istilahnya gitu. Oh gitu. Wohngemeinschaft. Ya ada. Kalau belajar bahasa Jerman pasti ada temanya ke situ. Ini teman-teman orang Kamerun sama orang Burkina Faso. Banyaknya orang luar juga jadi ngumpul di situ. Saya sempat ada orang Jerman, sempat ada orang Mesir, sempat ada orang India, sempat ada orang Indonesia bareng di sini. Namanya Imam, bareng-bareng dulu kita. Dia dari PGI dulu. Dari PGI. Jadi perlu adik-adik tahu juga ya, kalau sekarang SMA 7 itu tahun berapa kayaknya Alvin masih ada ya waktu pertama MOU kita dengan Jerman. Jadi SMA 7 ini merupakan salah satu sekolah yang di mana kita sudah bekerja sama ya dengan pemerintah Jerman, dan itu tidak semua sekolah. Jadi di Indonesia tuh cuman ada berapa ya Pin ya? Cuman di Bandung juga SMA 7. 2 di Bandung tuh. SMA 7 sama PGI. Sama PGI ya kalau nggak salah gitu. Jadi ini sebetulnya peluang ya untuk kita ya. Karena nggak semua sekolah ada. Ini kelebihan sebetulnya, kelebihan SMA 7 gitu. Jadi kita bahkan selain kuliah ke Jerman, kita biasanya ada program kayak apa sih, kursus gitu ya pas liburan ya Pin ya. Yang sebulanan itu kan. Nah, itu ya kalau kalian yang ikut ekskul Jerman ya, itu bisa ikut, misalkan nggak kuliah di sana juga ada program liburan, jadi kalian di sana kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulanan gitu di sana belajar bahasa Jerman sambil jalan-jalan juga ya di sananya gitu. Nah itu ada program setiap tahun. Nah biasanya itu ya yang dapat tuh banyaknya ya Pin ya anak IPA itu, walaupun awal didirikan itu kan sebetulnya untuk kelas bahasa ya, tapi sebenarnya ketika seleksi itu alhamdulillah banyak yang masuk itu justru anak IPA. Kita yang dapat. Iya, dulu Deutsch Club itu yang rame anak IPA. Iya, padahal sebetulnya jadi memang awalnya bahasa ada. Untuk bahasa ya diperuntukannya gitu. Kelas tuh yang ada 2 tenurul waktu itu. Itu semuanya bahasa. Sama IPS. Nah, pas angkatan saya itu banyaknya tuh IPA. Karena bahasa Jerman itu gramatiknya tuh lebih bertekstur ya, lebih bisa terstruktur.
terstruktur seperti mengerjakan fisika mungkin. Ini Ilmiah, betul. ilmiah. Iya, Alvin jadi sudah cerita tentang kapal atau mobil terbang Project Alvin. Iya apa nih? Ibu nggak tahu apa ini? Kapal terbang apa mobil? Kapal atau mobil terbang? Yang mana coba Pin itu? mobil terbang. Apa? Saya nggak tahu. Nggak salah, apa sih? Kapal terbang apa mobil? Tentang Project Alvin, katanya apa? Saya project tuh sekarang mungkin ini aja bikin konsep mobil gitu untuk mobil kan saya mobil ya di sini kebetulan kota mobil di sini tuh istilahnya. Ya. Lagi bikin konsep mobil aja untuk apa namanya untuk masa depan gitu gimana bisa ditunjukin nggak ya? Ada nggak? Bisa dilihatin nggak? Ada tapi belum jadi baru setengah jalan baru gambar-gambar. Sama ngomongin konsep sama teman-teman gitu. Alhamdulillah ya. Ini ilmunya bermanfaat. Iya. Oh, video mobilnya bisa terbang. Ada videonya pernah di-share katanya sama Bu Dewi. Oh, itu dari dosen kalau itu bukan project saya. Oh, gitu. Lagi percobaan apa namanya? Fluid. Apa ya? Fluida. Aerodinamis. Oh, percobaan itu. Itu aplikasi dari fisika ya. Itu sekarang materi kelas 11. Jadi insya Allah terpakailah ya fisikanya ya. Alhamdulillah ya barokah ilmunya. Silakan. Ingat tuh kalau ada apa Bernoulli gitu kan muncul lagi kok yang di SMA tuh. Iya itu kepake banget ya. Persamaan kontinuitas gitu ya. Persamaan kontinuitas ya itu di kelas 11 ya nanti. Itu muncul terus. Nah itu ya untuk yang kelas 10. Nah nanti kalian akan ketemu di kelas 11 semester 1 itu materinya. Kebetulan yang kelas 11 baru belajar itu kemarin. Jadi insya Allah kepake kan ya. Apalagi teknologi itu kan sangat dekat ya dengan fisika ya. Kalau orang-orang kan sebetulnya kayak handphone itu kan ilmunya fisika mobil. Orang tinggal pakai aja. Padahal bayangkan kalau tidak ada orang yang mau belajar fisika gitu kan. Kita menikmati mobil, menikmati handphone gitu kan. Ada robot dan lain sebagainya. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Kalau tidak, udah nggak ada lagi nih. Ada yang penasaran gitu. Kayaknya masih bingung. Kalau kemarin mah malah nanya-nanya yang masih Indonesia mungkin. Masih karena kelas 10 masih apa ya gitu. Masih belum kebayang kayaknya. Belum kebayang ya. Terus kan ini sekarang kan karena kita daring gitu ya. Jadi belum sama ibu juga belum pada kenal, sebetulnya belum pada ketemu ya. Jadi masih pada malu-malu kayaknya anak-anaknya. Belum. Ya di sini sama kok lagi online semua belum boleh. Ya, kalau anak sekolah masuk. Udah mulai masuk di sana. Tapi ya kalau sekolah itu pun banyak diprotes. Tapi anak SM yang kuliah itu masih online tapi semua nggak ada yang datang. Kuliah gitu. Saya juga percobaan dari rumah. Yalah, mudah-mudahan kalau ada simulasi gitu kan dari rumah semua. Ya, mudah-mudahan cepat berakhir ya semuanya kita bisa berjalan normal. Ini juga anak-anak kelas 10, aduh luar biasa online kayaknya sih tantangannya itu ngantuk ya. Kalau kebanyakan kasusnya anak, Bu maaf saya tidak ulangan karena ketiduran gitu. Bu maaf saya tidak mengerjakan tugas karena ketiduran. Tapi yang pasti mungkin pesan untuk ada nggak Pin pesan-pesan nih buat adik-adik dulu dari Alvin deh sebelum nanti Ibu kasih ini di penutupan. Pesan apa ya? Mungkin kayak ini aja lah apa pengalaman di sini gitu. Kalau kan kadang kita pengen ini gitu ya. Misalkan nanti pengen kuliah. Oh saya pengen banget kedokteran, saya pengen banget teknik apalah gitu di Indonesia. Tapi nanti dapatnya yang lain gitu kan, misalkan kok dapatnya malah apa ya kira-kira di Indonesia pertanian gitu atau dapatnya malah masuk bahasa Jerman malah kan nggak tahu malah masuk bahasa Inggris nggak tahu mau teknik kok jadi bahasa Inggris itu nggak masalah. Dan
kita tuh udah dikasih rencana-rencananya kan dari Allah, itu udah Rencana terbaik direncanain. ya. Iya. Ya, rencana terbaik. Belum tentu yang kita ingin itu yang terbaik buat kita gitu. Ya, terkadang Ya kita juga awalnya pengen kedokteran, tapi ya kayaknya lama-lama juga nggak kebayang. Terus sekarang saya mikir nggak kebayang kalau saya belajar kedokteran di sini kayak gimana gitu. Kayaknya lebih kesulitan lagi gitu kan. Apalagi ya sekarang pun udah lumayan kan ngejar gitu. ternyata kita menemukan passion itu bisa sambil jalan gitu ya. Iya, bisa sambil jalan. Mungkin bisa Tapi rencana harus ada, cuma kalau misalkan berbeda dari rencana itu, jangan sedih, jangan takut, gitu, jangan menyerah, dilanjutin aja. Siapa tahu insya Allah itu rencana yang Allah terbaik buat ya. kita yang terbaik itu sebetulnya. Saya masuk SMA juga, rencana mau masuk sekolah ini, masuknya SMA 7. Ya berarti kita jalin aja. Siapa tahu kita belajar bahasa Jerman, nanti dapat beasiswa ini itu. Oh, alhamdulillah masuk 7 gitu kan. Alhamdulillah ya kan. Seperti Alvin ya. Ya mungkin kalau tidak ada pertanyaan, nah pesan dari Ibu ya mungkin untuk kalian hikmah yang harus diambil dari perjalanan Alvin dari zaman Atau dulu. satu lagi. Oh ya silakan. Ke Jerman itu banyak jalannya gitu. Jadi nggak cuma misalkan kita pengen kuliah ini lewat student college, nggak mesti gitu, banyak jalannya. Ada beberapa teman juga yang kesini tuh istilahnya au pair dulu. Au pair itu kayak itu apa itu? Program kita kayak ngejagain misalnya di rumah nih, di suatu rumah ada keluarga, kita tuh bantu-bantu di sana jagain anaknya gitu. Tapi sehari-hari dibayar, terus bisa kadang dikursusin kita di sini. Iya. Atau ada FSYOT. Nah, itu ada alumni 7 tuh yang gitu. Siapa Ibu lupa namanya. Dulu ada juga. Ya, banyak kan beberapa yang gitu. Kalau misalkan langsung kuliah, ada beberapa yang berat gitu. Ya. Apalagi harus kerja, belum biasa kan di Indonesia sambil kerja, sambil kuliah gitu. Belum bahasanya beda. Mungkin ada berat beberapa. Nah, mungkin bisa sambil jalan, au pair dulu, FSYOT dulu, banyak program yang lain-lain. Selain kuliah bisa Ausbildung juga gitu kan. Itu ya lebih ke vokasi gitu. Karena di sini semuanya pakai sertifikasi kayak tukang cat gitu. Itu nggak asal ngecat. Gitu. Ada sertifikasi. Kita mama ngecat kan gitu, nggak begitu ya? Iya. Di sini tuh cara cat sendiri, kalau minta orang sertifikasi bayarnya mahal banget gitu. Oh, ngecat aja. Ngecat aja, ada tuh mekanik, tekniker. Katanya per jam ya, kalau di sana tuh kerja per jam ya dibayarnya ya. Ya, ini belum nggak ada yang penasaran. Jadi kalau kerja itu per jam. Per jam ya. Per jamnya berapa euro gitu kan di sini tuh. Memang pengeluarannya banyak ya? Tapi pendapatannya ya seimbang lah gitu. Insya Allah lah ya, ada rezekinya. Minimal itu per jam 9,5 atau 9,3 gitu kalau nggak salah sekarang tuh. Minimal gaji. Jadi per kota, per negara bagian itu beda-beda. UMR-nya itu ya. Kalau ya, UMR-nya gitu. Oke, di sini per jam hitungnya. Kalau misalkan seminggu kerja 20 jam dengan gaji minimal bisa dapat berapa tuh? 20 kali 9. 20 jam ya? 20 jam. Iya, 20 kali 9. Itu seminggu 180 euro. Udah hampir 3 juta. Itu per minggunya ya. Dari sebulan 2 juta. Insya Allah cukup lah ya. Pulah gitu kan. 1.000 euro. Kurang. 600. Kayak 10 juta gitu kan. 1 bulan gitu. Ya itu udah nutupin semua kalau kerja seminggu. 10 jam atau 20 jam gitu. Berarti terus intinya kalau mau kita di luar negeri itu basic apa ya, dalam diri kita ya, agama itu harus kuat juga. Mungkin
Harus kuat. Kalau kurang-kurangnya kita malah di sana party-party gitu ya, ikut yang Iya, party. banyak sih kalau mau cerita kayak gitu ya, banyak teman-teman yang datang sini, oh banyak uang gitu kan, malah foya-foya gitu. Ada yang judi, macam-macam teman-teman saya tuh, gitu. Macam-macam lah gitu ceritanya. Ada yang ini, ada yang ini. Tapi yang sukses juga banyak. Ada yang kalau kisah sukses, wah nggak sedikit juga gitu. Banyak orang Indonesia yang hebat di sini. Yang sedih-sedih banyak gitu kan. Wah, bisa diceritain satu-satu. Pokoknya seru lah ya kalau diceritain. Iya. Kalau dibuat film itu bisa berapa film. Ada pengajian gitu penting. Komunitas orang Turki. Teman saya orang Tunisia satu. Kita juga harus pintar pilih teman juga mungkin ya. Pas di kuliah itu harus sama kayak Indonesia mungkin. Iya, sama lah di Indonesia juga. Dimanapun mungkin kita seperti itu ya. Ya sudah, ada lagi? Kalau tidak yang lain mungkin ini dari anak-anak nggak ada. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sekian ya. Mungkin pesan dari Ibu. Jadi kalian itu harus mulai dari sekarang harus punya cita-cita, gantungkan cita-cita setinggi mungkin. Terus karena mumpung gratis sebetulnya ya, bermimpi itu gratis, punya cita-cita itu gratis. Tapi harus kalian bayar dengan usaha kerja keras, ikhtiar yang maksimal, tentu juga dengan doa ya, doa yang kuat gitu. Insya Allah apapun akan berhasil. Nah terus kalaupun apa yang kita cita-citakan itu ternyata di perjalanan itu enggak sesuai, kita ternyata belok tadinya mau ke A ke B, nah itu mungkin jalan dari Allah, jangan berkecil hati ya. Pasti mungkin Allah sudah punya rencana terbaik untuk kita. Pokoknya apapun yang ada di depan kita dijalani semuanya, diusahakan dengan maksimal ya. Mau di bidang apapun kalian tetap harus penuh semangat ya. Mungkin nanti insya Allah lah ke depannya Ibu minta kontak dulu IPA 1 ya Pin ya. Sebetulnya udah banyak nih yang sukses. Luar biasa lah, kelas ini tuh kelas paling, waduh luar biasa. Jujur ya kalau dari kacamata guru tuh, dulu guru-guru itu kalau sudah masuk dari kelas 2 IPA 1 itu semuanya tersenyum bahagia. Ada senyum kepuasan gitu ya. Karena itulah proses belajar di IPA 1 itu ya seperti itu. Jadi anaknya tuh nanyanya luar biasa. Pokoknya ramai banget, bukan ramai dalam arti berisik atau apa ya, tapi interaksi belajarnya wah luar biasa lah, semangatnya luar biasa. Bahkan dulu ada ya si yang tertinggal kelas tuh siapa namanya, itu terbawa bagus ya gitu. Sampai-sampai Ibu pernah di materi, kalau di kelas 2 itu kan paling sulit tuh di materi dinamika rotasi ya dan kesetimbangan pilar. Itu sampai di kelas itu nggak ada yang harus Ibu remedial gitu. Saking semangat belajarnya. Di kelas lain biasanya itu materi yang banyak nih yang diremedinya. Tapi di kelas itu sampai Ibu pas ngeluarinnya, kok nggak ada yang diremedial, itu saking mereka tuh benar-benar semangat luar biasa ya. Jadi mungkin salam aja sama Yaya ya. Ada ya lagi di sana. Yang mudah-mudahan belum pakai kerudung. Salam aja buat Yaya. Mungkin cukup sekian ya dari Ibu. Terima kasih sekali buat Alvin atas waktunya, sharingnya. Insya Allah nanti Ibu share untuk anak-anak IPA ya. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk adik-adik. Terima kasih, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.